Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video panduan jasa optimasi website ya. Nah, ini materinya kita akan coba untuk praktek bagaimana caranya migrasi ya. Misalkan teman-teman baru saja order paket setting VPS ataupun paket komplit ya dari jasa optimasi website. Jadi nanti teman-teman sudah punya website misalkan ingin dimigrasi ya. Nah, syarat migrasi itu konsepnya sama semuanya ya. Yang penting kita punya file websitenya secara lengkap dan juga kita punya database website yang akan kita migrasi. Yang paling umum adalah migrasi dari cPanel. Nah, untuk contoh kali ini akan saya contohkan menggunakan website pribadi saya. Nah, yang harus kita lakukan adalah login ke halaman cPanel yang pernah kita miliki sebelumnya ya, dari hosting, baik itu dari ya dari mana kita ngorder lah ya. Nah, intinya kita login ke cPanel dulu aja. Oke, kita login ke cPanelnya, kemudian kita cari domain yang akan kita migrasi. Contohnya di sini kita coba migrasi yang mana ya. Sebentar, saya cari domain dulu ya. Domain yang ada di hosting ini misalkan KBBO ya. KBBO itu ada di directory KBBO nih. Nah, kita ingin migrasi. Sayangnya sudah saya kosongkan ini isinya. Oke, kita contohkan ke responder saja. Oh, kosong juga. Mengirim email kosong juga. Nah, ini ada nih yang contohnya, contoh ya. Contoh masih ada file website secara lengkap WordPress ya. Di sini ada semuanya. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah, ini saya biasanya kalau untuk backup atau migrasi itu ada dua cara ya. Cara yang pertama saya selalu menggunakan yang namanya terminal. Nah, coba dicek hosting teman-teman support terminal atau tidak. Kalau misalkan support terminal, ini paling gampang ya. Paling gampang itu, jadi kita nggak perlu download database secara terpisah. Oke, video ini agak panjang, silahkan disimak saja ya. Cara pertama, melalui terminal. Kita harus masuk dulu ke directory website di mana kita akan melakukan backup ya. Ini ada direktorinya home Zulfiant ya. Oke, kita contohkan cd spasi public html apa sih? Oh, home. Direktorinya adalah home Zulfian. Kemudian directory folder websitenya, paste. Oke, kita enter. Nah, ls. Nah, ini adalah isi dari directory website kita ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan, isinya seperti ini. Jadi ada semua filenya. Ini yang dot ini nggak kelihatan ya. Yang ada dot di belakangnya itu nggak kelihatan. Oke. Cara yang pertama adalah kita backup dulu database-nya ya. Backup database itu akan kita letakkan di directory folder websitenya. Nah, caranya mengetahuinya bagaimana? Kita buka wp config, klik kanan, kemudian view atau edit ya. View sih enaknya. Oke, nama database-nya, nama usernya sama password. Oke, yang harus kita copy adalah nama usernya, copy. Kemudian di terminal kita ketikkan mysql dump spasi strip u spasi, kita paste di sini username-nya, kemudian spasi strip p untuk password. Nah, biasanya kalau passwordnya pakai karakter kayak gini nih error ya. Tapi kita coba dulu aja. Kemudian spasi nama database-nya. Nah, kita paste lagi di sini. Kemudian spasi kurung sikut kanan ya. Ini yang tajamnya ke kanan gitu. MySQL dump spasi strip u spasi username database spasi strip p, langsung aja ya, nempel ini password, spasi nama database spasi kurung siku buka ya. Kemudian kita kasih nama wp backup.sql misalnya ya, atau terserah teman-teman mau kasih nama databasenya apa untuk backupannya. Tekan enter. Nah, di sini untuk passwordnya ada simbol-simbol kayak gini ya, jadi dia nggak mau. Oke, untuk password kita kosongin.
Oke, berarti kalau password MySQL-nya itu ada karakter-karakter kayak gitu, kita nggak usah langsung dimasukin. Gini aja, MySQL dam spasi strip u spasi username-nya spasi strip p spasi nama database, kemudian spasi buka kurung sikut, kemudian spasi nama backup yang akan kita simpan. Nah, ini passwordnya kita save dulu. Oke, kita enter. Nah, di sini kita akan diminta password, kemudian kita paste, enter. Nah, kalau udah seperti ini, databasenya sudah ter-backup atau sudah kita ekspor ya, ekspor ke directory ini. Nah, sekarang kita refresh, namanya adalah apa ya? wp-backup.sql. Kita refresh di mana dia? Refresh mana sih? Kok nggak kelihatan? Refresh. Udahlah, dari sini aja. Nah, ini ada namanya wp-backup.sql ya. Tahap pertama untuk ekspor database sudah selesai. Biasanya kalau melalui terminal saya lakukan zip spasi strip r spasi nama zipnya wp-backup.zip spasi bintang. Ini tujuannya untuk membackup atau mengkompres menjadi zip seluruh file dan folder yang ada di directory ini. Enter. Nah, biarkan dia melakukan compressing terhadap file dan folder yang ada di dalam. Nah, untuk cara kedua, biasanya setelah kita lakukan backup, ya seperti biasa ya, kita select all, kemudian kita compress. Kita pilih di sini zip atau tar, bebas lah ya. Saya biasanya zip. Kemudian kita scroll ke bawah. Nama filenya kita ganti. Misalkan backup tanggal berapa sekarang? Tanggal 17 November misalkan. Nah, kita klik compress file. Itu cara kedua untuk backup file website ya. Nah, kenapa tahapan pertamanya kita harus backup dulu ekspor dulu MySQL database supaya pada saat kita mendownload file ini sudah include dengan database-nya. Oke. Tahap pertama kita sudah backup SQL-nya. Kemudian tahap kedua kita sudah kompres melalui versi yang dari terminal. Nah, versi yang kedua kita menggunakan select all kemudian kompres. Itu versi kedua, ya. Oke, bagaimana kalau seandainya hostingnya tidak support terminal gitu? Nah, jika tidak support terminal, berarti yang harus teman-teman lakukan adalah langsung saja kompres file ini menjadi zip. Dan jangan lupa diintip database-nya apa segala macam, kemudian download secara manual database-nya di sini. Ya, ini backup, kemudian cek apa nama database-nya, ya, klik kanan, save link as. Nah, jadi download SQL-nya nanti di-upload ke server baru, seperti itu. Oke, tahap pertama untuk backup sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan restore ke VPS yang baru. Oke, caranya kita login ke server, ya. Kita login ke server. Saran saya sih supaya dia tidak gagal connect, teman-teman boleh menggunakan Excel, ya. Excel di sini ada. Silakan searching di Google. Ini bisa di-download ya. Versinya tuh untuk yang schooling aja, yang untuk sekolah gitu, ya. Atau bisa gunakan putih, ya. Bisa gunakan putih. Nah, jangan lupa. Biasanya teman-teman itu suka bingung gagal connect itu karena portnya masih 22. Sementara settingan sekarang portnya adalah 51622. Silahkan dimasukkan IP servernya di sini yang sudah saya berikan, kemudian portnya, kemudian login. Oke. Nah, jika teman-teman sudah login, ya, ikuti instruksi di jasa panduan website, panduan, kemudian tambahkan domain ya. Tambahkan domain kalau teman-teman mau migrasi, komennya itu sama dengan cara install web non WordPress. Itu sama dengan proses migrasi.
ya. Contoh, saya contohkan di sini productherbal.club ya. Jadi di sini saya buat no WP. Komennya di situ adalah untuk menginstal website yang bukan WordPress ya. Jadi kita ketik no WP, kemudian kita ketik di situ nama domainnya tadi apa ya lupa. Productherbal.club ya. Productherbal.club. Oh, itu koma. Oh, salah. Kita ulang. Sorry. No WP. Productherbal.club. Enter. Ketik sekali lagi. Enter. Nah, kita tunggu sesaat, nanti akan ada credential seperti ini, database, password, dan username. Ini kita copy. Kita copy dan kita simpan dulu di Notepad. Nah, ini kita simpan di Notepad ya untuk kita lakukan import database nantinya. Oke, jika sudah nanti kita lihat di file manager akan ada folder baru namanya productherbal.club. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah memindahkan semua file yang sudah di-download tadi ke server baru. Oke, cara simpelnya ada yang pertama ya. Yang pertama itu download server to server, kayak gitu. Nah, cara kedua, ini di-download manual yang zip ini, kemudian nanti di-upload ke server ini. Nah, cara yang pertama untuk download server to server adalah teman-teman masuk ke directory folder productherbal.club. Caranya ketik cd spasi garis miring var garis miring www garis miring html garis miring productherbal.club garis miring enter. Nah, setelah teman-teman ada di directory websitenya, yang teman-teman lakukan adalah download filenya wget spasi nama situsnya ya, http productherbal.club garis miring apa nama filenya, wp-backup.zip itu. Oke, ini adalah komen untuk mendownload file yang ada di situs gitu. Kenapa kita harus mendownload dari wget productherbal.club bla 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 segala macam? Karena sebelumnya sudah kita letakkan di sini. Ya. Oke, anggaplah teman-teman sudah lakukan ya, kita enter. Ini tidak akan bisa karena domain ini udah mati ya. Jadi seharusnya itu bisa terdownload. Oke. Nah, katakanlah ini sudah ada nih di dalam nih. Katakanlah sudah ada di dalam. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah ekstrak. Nah, ini contoh ya, ada backup di sini. Saya pindahin dulu backupnya. Copy. Sebentar, kita masuk ke productherbal.club. Nah, copy di sini. Contoh ya, contoh. Katakanlah proses download ini selesai. Download server to servernya selesai ya. Dan ini adalah file yang sudah kita download sebelumnya. Yang harus kita lakukan adalah nih, bisa ekstrak dari sini, ekstrak arsip, atau dari terminal kita bisa ketik unzip nama filenya, enter. Nah, ini udah otomatis akan di unzip. Kita tunggu proses unzipnya selesai. Oke, kita refresh. Nah, file yang sebelumnya sudah kita download sudah ada di sini. Nah, berikutnya adalah sesuaikan WP config. WP config-nya kita edit. Kemudian kita ganti dengan yang sudah diberikan sebelumnya nih pada saat kita nge-create ya. Yang ada di sini tadi ada, teman-teman lihat. Oh, udah nggak kelihatan ya. Pokoknya tadi pada saat kita tambah domain ada ya. Nah, di sini kita tambahkan database-nya, pasang di sini. Kemudian username-nya pasang di sini. Untuk password kita copy di sini. Setelah itu kita klik save and close. Sudah ya. Nah, tahap berikutnya adalah import database-nya.
Di sini kan ada nama wp.sql ya. Ya contoh lah ya. Ini tadi kan namanya wp backup ya. Nah, caranya adalah MySQL tanpa dam ya. MySQL spasi username-nya. Username untuk database yang sekarang. Nah, ini dia username-nya. Kemudian paste spasi min-p, kemudian langsung aja passwordnya. Oke, spasi nama database, spasi tutup kurung sikut. Kalau export database adalah buka kurung sikut, kalau import database adalah tutup kurung sikut. Nah, kebalik nggak saya ya? Pokoknya yang runcing ke kiri aja. Baru nama database yang mau kita backup, wp.sql, kayak gitu. Ya, kemudian tekan enter. Tahap compress file tahap ekstrak filenya sudah, kemudian ganti wp config-nya sudah, kemudian import SQL-nya sudah. Jika proses ini sudah selesai, maka tahapan migrasi website Anda bisa dipastikan 90% selesai. Yang terakhir adalah silahkan teman-teman ganti name servernya. Ya, di sini ada panduan cara daftar akun Cloudflare, cara menghubungkan domain dengan Cloudflare sudah jika teman-teman bingung. Intinya adalah jika sebelumnya alamat domain teman-teman itu masih mengarah ke hosting lama, yang harus dilakukan adalah merubah alamat IP-nya ke VPS. Jika itu sudah dilakukan, sudah dipastikan proses migrasi teman-teman selesai. Ya, jika masih bingung silahkan tanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.